Hora, Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang baru ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau kita boleh bangun pada pagi hari ini dan Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita, siapakah yang memberikan semuanya itu? Apakah ketika Bapak dan Ibu akan beraktivitas, mulai kembali melakukan rutinitasnya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan mampu menuntaskannya nanti, siapakah yang mengizinkan semuanya itu? Saya pikir semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini akan kita pahami. Saya bisa bangun, saya bisa bernapas, saya bisa melakukan pekerjaan, saya bisa melakukan ini dan itu. Bahkan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini semuanya oleh karena kekuasaan Allah yang ditunjukkannya kepada kita. Kitab Roma ini mau mengajak kita Bapak dan Ibu untuk memahami dan mengenal siapakah Allah yang sudah menciptakan kita di tengah-tengah dunia ini. Roma ataupun kitab Roma mengatakan sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak. Terkadang memang kita tidak bisa melihat dan tidak dapat kita lihat sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Tapi Allah lebih sering bertindak melalui kekuatan dan kemahakuasaannya di tengah-tengah dunia ini. Langit, bumi, laut, dan segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini pun itu terjadi oleh karena kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Mungkin kita masih ingat peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu. Juga mungkin kita akan masih ingat peristiwa COVID yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Atau baru-baru ini ada banjir yang terjadi di daerah Toba ataupun di daerah Parapat. Siapakah yang mengizinkan semuanya itu terjadi? Bukankah semua alam ciptaan Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi itu mau menunjukkan Allah berkehendak dan kekuatan Allah dan keilahiannya tampak dalam semua perbuatannya di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu perlu kita mempergumulkan, benarkah ada Allah? Benarkah kita percaya ada Tuhan? Bagaimana caranya kita percaya dan tahu bahwa Dia sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kehidupan kita? Kita semua ada karena Dia. Hari ini pun kita ada dan kita bernapas karena Dia. Hari ini pun ketika kita boleh beraktivitas semua karena Dia. Sebab itu Bapak dan Ibu, percayalah kepada Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang memiliki kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga kita tidak dapat berdalih di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yang terjadi atas hidup kita, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, kekuatannya bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan mengatakan sehelai rambut kita pun yang terjatuh Tuhan tahu. Bahkan sampai masa memutih rambutmu, Dia tetap Allah yang sama, yang tak pernah berubah. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, selamat memahami karya Tuhan dalam hidup kita. Walau Dia secara wujud, secara fisik tidaklah tampak kita lihat, tidak dapat kita lihat, tetapi kemahakuasaannya, kekuatannya selalu Dia tunjukkan, karya-karyanya selalu Dia tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Secara khusus karya besar
yang sudah Dia lakukan dengan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Ayat ini juga akan mengingatkan kita semuanya, secara khusus di ayat 21 yang mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang yang percaya kepada Allah, yang yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita, yang menyatakan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita juga diajak dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu, dengan karya-karyamu, dengan kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan demikian, disitulah kita akan melihat kekuatan Allah, kemahakuasaan Tuhan, keilahian Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa dunia ada, langit, laut, hewan-hewan, tumbuhan, dan kami manusia ada oleh karena Tuhan. Engkau telah menunjukkan kekuatan-Mu, kemahakuasaan-Mu, keilahian-Mu dalam karya besar yang sudah Tuhan lakukan. Secara khusus dengan memberikan Putra-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib, karya yang tak dapat Tuhan ditunjukkan oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, tapi Engkau telah melakukannya. Sebab itu biarlah kami yang telah diselamatkan dalam karya besar itu akan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang sama, mewujudkan kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kehadiran kami di dunia ini pun akan berdampak kehidupan, karena kami memiliki Tuhan yang telah menunjukkan kekuatannya, kemahakuasaannya, keilahiannya dalam karya-karya di dunia ini. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.